Ya, puji Tuhan, shalom. Kita akan segera mulaikan saja ibadah Beson kita pada saat hari ini. Nanti doa pembukaan. Nanti doa pembukaan saya minta dari Ibu Meti ya, untuk doa buka ibadah. Namun sebelumnya kita angkat pujian terlebih dahulu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sekali lagi kita pujian. Yesus Tuhan dan Allah, Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Ibu Meti berdoa. Haleluya, haleluya. Kembali kami datang kepada-Mu, Yesus. Siang hari ini, seminggu telah berlalu dan tiba saatnya lagi Tuhan. Kami datang kepada-Mu, datang berkumpul di sini. Haleluya. Hanya memuliakan dan memuji nama-Mu dan membesarkan nama-Mu. Sekarang ini Tuhan, Engkau tuntun kami, pimpin ibadah kami. Sekarang kami akan buka ibadah ini dengan nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini adalah suatu kesempatan yang baik untuk kita tetap melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang kita lakukan
di hadapan Tuhan, semuanya tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia ya. Dan saya percaya saudara juga yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan hingga sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Baik, kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6 saja. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Saya bacakan dalam salinan lama, tetapi nanti salah seorang akan membacakan pada salinan baru. Matius 5 ayat yang ke-6 mengatakan begini: Berbahagialah segala orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. Minta tolong salah seorang membacakannya. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur saudara kalau sampai detik ini kita masih boleh diberkati Tuhan dengan berkat makanan, minuman yang ada, sehingga segala kebutuhan, keperluan kita hari demi hari, ya sekalipun di tengah-tengah masa sukar, namun selalu ada berkat Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ya tentunya kita juga jangan terlalu berbangga, jangan terlalu bersukaria, sehingga kita juga tidak peka dengan keadaan sekitar. Mungkin banyak teman-teman kita, saudara seiman, yang tidak mengalami seberuntung kita. Tetapi kalau semuanya itu kita rasakan sampai saat ini, maka wajiblah hati kita memuji Allah. Wajiblah kita senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya semuanya itu ada di dalam kemurahan Tuhan. Nah, kalau di sini kita kembali diingatkan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berarti ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Memang harus senantiasa ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Sebab kalau kita tidak ada rasa lapar dan haus akan kebenaran, berarti kita sudah dikenyangkan dengan sesuatu yang lain. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang berbahaya ya. Dalam pengertian Tuhan menjanjikan bahwa kehidupan kita akan dilimpahkan dengan segala kebenaran. Karena ketika kebenaran itu limpah di dalam hidup kita, maka kebenaran inilah yang akan membawa kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sebagai contoh saja, kita sebagai umat manusia normalnya membutuhkan kebutuhan pokok untuk kita makan dan minum. Kalau kita tidak makan dan minum, ya tentunya kita akan jatuh sakit, bahkan bisa meninggal. Nah, harusnya dalam tubuh rohani kita juga sebagai orang percaya harus ada rasa lapar dan haus akan kebenaran itu. Tapi kalau tidak ada rasa lapar dan haus itu, jangan-jangan kita sudah mengalami kematian rohani kita. Mungkin selama ini kita mencari makanan dalam arti sesungguhnya secara jasmani, ya mungkin kita boleh dapati, kita merasa kenyang, kita tidak haus, ya kita mengalami kesehatan secara tubuh jasmani, tetapi secara rohani kita sudah tidak mau mencari Tuhan. Padahal di tengah-tengah masa sulit sekarang ini adalah sesuatu hal yang penting kita sebagai orang percaya untuk selalu mencari Tuhan. Karena di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 ya, kalau tidak salah, mengatakan Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, jadi Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, carilah Tuhan selagi Tuhan itu masih berkenan ditemui.
Ini merupakan gambaran keadaan kita sekarang ini memang ada masanya, seperti yang dikatakan di dalam Amos 8 ayat yang ke-11, di mana masa manusia itu bukan lagi lapar dan haus akan makanan secara tubuh jasmani, tetapi mereka akan lapar dan haus akan kebenaran. Coba kita baca Amos 8 ayat yang ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, Ya, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur menjelajah dari utara ke timur. untuk mencari firman Tuhan, Ya, tetapi tidak mendapatnya. untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya. Ada masa-masa seperti itu, saudara, di mana manusia tidak akan lagi mencari memuaskan rasa lapar haus akan tubuh jasmaninya, tetapi mereka mau mencari kebenaran. Karena saat itulah mereka sadar kebenaran itulah yang membuat diri mereka itu memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab manusia sekalipun dia limpah apapun yang dia miliki dalam dunia ini, firman Tuhan mengatakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini tetapi nyawamu hilang, jiwamu binasa. Coba kita buka itu di dalam Matius pasal 6 ya. Matius pasal 6 berapa itu ya? Lukas 9 ayat 25. Ya, silakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Lukas 9 ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. terus? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ya, kalau dalam Matius 16, coba kita buka dulu Matius 16 ayat yang ke-25 dan 26 ya. Sorry, ayat 26 maksud saya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan Apa nyawanya? gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, inilah yang harus kita waspadai dan harus kita pelajari. Di sini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Allah, dia berbicara bukan skala yang kecil seperti apa yang dipikirkan manusia. Tetapi Yesus berpikir sesuai dengan skala Bapa di sorga. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang nyawa, kehidupan, maka dia sedang berbicara hidup yang kekal. Sebab kalau kita tahu dan merenungkan kebenaran yang harus kita pahami baik-baik, bahwa ketika Allah memberikan janji kekekalan, maka kehidupan kita itu hanyalah singkat semata-mata. Sebab Mazmur 90 ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-10 mengatakan manusia masa hidupnya hanya sampai 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Itu pun kebanggaannya adalah penuh dengan kesukaran dan kesusahan. Coba. Matius 90 ayat yang ke-10, Mazmur. Ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalulah buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, ini yang diingatkan bagi kita. Kalau ternyata ya sebut saja kita sampai 80 tahun umur kita, dibandingkan kekekalan itu hanya singkat sekali, saudara. Kalau kita sudah masuk di dalam kekekalan, maka waktu itu sudah tidak terhitung seharusnya. Karena sifatnya abadi selama-lamanya. Inilah yang harus kita pahami bersama sebagai orang percaya. Terlebih kalau kita sekarang hidup di masa sukar, ya berbahagialah engkau. Kalau engkau senantiasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena mungkin sekarang saat-saatnya juga
adalah mendorong kita untuk selalu mencari Allah, selalu mencari Tuhan. Tuhan masih memperkenankan dia itu dicari, ditemui oleh orang-orang yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran. Tapi Tuhan tidak akan mau datang kepada mereka yang tinggi hati, mereka yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Allah tidak mau mendatangi mereka karena mereka merasa mereka mampu menjalani kehidupan mereka. Tetapi biarlah sekarang kita diingatkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita yang disebut berbahagia adalah orang yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran. Nah, saudara, kalau berbicara tentang lapar, sebenarnya apa sih yang kita konsumsikan bagi kehidupan rohani kita? Yesus menyatakan dirinya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 sampai 49 bahwa akulah roti hidup. Coba kita baca dulu. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Ya, jadi di sini ternyata Yesus mengatakan dirinya akulah roti hidup. Lalu dia membandingkan nenek moyang bangsa Yahudi yang diberikan mana itu, mereka menerimanya dan itu cukup untuk 1 hari. Namun Allah memelihara mereka dengan memberikan mana itu setiap harinya. Nah, jadi ketika mereka memungut mana, tentu memungut mana ini ketika sebelum matahari terbit ya. Nah, ini sebenarnya pengertian rohaninya betapa pentingnya kita doa subuh. Sebab sebelum kita menjalani aktivitas, sebelum matahari terbit, biarlah kita baca firman atau bersekutu lewat firman Tuhan. Dan dengan pengertian rohaninya kita memakan mana sorgawi itu. Kita makan makanan rohani lewat firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sebenarnya cukup untuk hari itu sepanjang hari kita jalani. Karena dengan keadaan kita yang sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan, saat itulah kita siap untuk menghadapi tantangan sepanjang hari. Makanya tidak heran Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarlah kesusahan sehari, ya cukuplah untuk sehari. Biarlah karena besok ada kesusahannya sendiri. Artinya ini menggenapi saling berkaitan dengan firman Tuhan yang mengatakan dalam Ayub 14 ayat yang pertama, di situ mengatakan setiap orang yang dilahirkan dari perempuan itu hidupnya singkat dan penuh dengan kegelisahan. Coba kita baca. Ayub 14 ayat pertama, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Nah, jadi memang kehidupan manusia itu semenjak jatuh di dalam dosa, mereka itu mengalami sesuatu masa-masa di masa hidupnya di dunia ini sebenarnya penuh dengan kegelisahan. Dalam pengertian ya selalu ada pergumulan. Coba kita buka lagi Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ayub 7 ayat yang pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Berarti setiap hari-harinya memang selalu ada pergumulan. Secara tubuh jasmani, kita setiap hari butuh makan minum supaya kita beraktivitas, kita dapat berkegiatan, tidak lemah, tidak kuat, tidak sakit dan tidak merasa lapar dan tetap merasakan kekuatan untuk menghadapi kenyataan hidup. Nah, tetapi sejalan dengan itu kita juga akan menghadapi penguasa-penguasa di udara sepanjang hari itu. Bagaimana kita tetap kuat secara batin kita? Yaitu mengkonsumsi firman Tuhan. Sebelum matahari terbit, kita diingatkan selalu datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau kita senantiasa setia bangun pagi sebelum matahari terbit, bersekutu, berdoa pribadi kayak persekutuan, baca Alkitab, itu akan memberikan kekuatan untuk menghadapi kenyataan hidup. Jadi tubuh, jiwa, roh saudara akan senantiasa siap untuk menghadapi tantangan sepanjang hari. Dan itu berlaku setiap hari, saudara harus rutin. Dan jangan dijadikan sekedar rutin, tetapi dijadikan suatu kesukaan. Nah, itulah kenapa pentingnya kita harus makan makanan rohani, senantiasa lapar
akan kebenaran firman Tuhan. Artinya mencari firman Tuhan karena dia adalah seperti yang dikatakan Yesus, akulah roti hidup yang akan memberikan kehidupan kita. Lalu dikatakan haus akan kebenaran itu apa? Artinya haus oleh Roh Kudus. Kita buka Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum ditolak. Ya, di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa barang siapa yang haus, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan di dalam kehidupannya. Sekali lagi, skala yang diperkatakan oleh Yesus bukan skala yang sementara ya, tetapi ini berbicara kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang, yaitu tentang kekekalan. Makanya kenapa Paulus pernah mengatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 bahwa senam bagi tubuh itu terbatas gunanya. Tetapi ketika kita mencintai ibadah, di dalamnya itu mengandung janji baik untuk hari ini, berbicara tentang kehidupan kita yang sekarang ini di dalam dunia ini, maupun untuk hari yang akan datang. Coba kita baca, tidak mengapa kita baca. Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Ya, jadi saudara yang suka beribadah, bersekutu lewat firman dan Roh Kudus, tidak usah khawatir akan kehidupan kita. Di hari ini, di kehidupan yang nyata ini, di dalam dunia ini, justru kita akan menerima janji. Bahkan di kehidupan akhirat nanti kita akan menerima janji, asalkan kita senantiasa lapar dan haus akan kebenaran. Makanya betapa pentingnya gereja Tuhan senantiasa dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus. Anto sudah penuh Roh Kudus belum? Sudah penuh Roh Kudus belum? Belum. Cari itu Roh Kudus. Disitulah kamu akan merasakan penghiburan dari Roh Kudus. Karena untuk menghadapi tantangan tentu kita bukan menambah makan makanan, harus makan makanan yang bergizi, minuman vitamin dan sebagainya supaya kita siap menghadapi karakter orang. Nggak ada kaitannya itu. Justru yang berkaitan adalah secara roh itu, secara Roh Kudus yang mengerjakan di dalam batin kita untuk siap menanggung, untuk siap melawan segala penguasa-penguasa di udara yang menunggangi orang-orang di sekitar kita yang berbuat jahat, tetapi kita mampu melawan mereka dengan kebaikan. Itu gunanya Roh Kudus dan dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, makanya saya ingatkan pada saat hari ini kita akan disebut berbahagia kalau saat ini kita boleh dapat berkumpul, karena segala sesuatu yang kita kerjakan untuk berbakti kepada Tuhan itu semua tidak menjadi sia-sia. Semua dalam perhitungan Tuhan. Kalau orang lain mungkin mencari kesibukannya, mencari menyelamatkan dirinya, nyawanya masing-masing, tetapi kita sudah ditunjukkan rahasia firman-Nya bagaimana kita mencari Tuhan. Tuhan juga katakan Amos 5 ayat yang keempat, carilah aku supaya engkau memperoleh hidup. Berarti memang kita harus mendorong kehidupan kita untuk mencari Tuhan supaya kehidupan itu betul-betul kita rasakan. Bahkan kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus seperti dalam Yohanes 7 tadi, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi memancarkan, bahkan menjadi seperti mata air. Jadi bukan kita menerima air itu, air Roh Kudus, tetapi kalau sudah menjadi bagian kita, maka itu akan menjadi mata air yang menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Kan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 mengatakan apa? Coba gantian dulu ya bacanya. Coba Anto. Amsal pasal yang kedua, Amsal 4 ayat yang ke-23. Oh ya, Reka dulu. Amsal 4 ayat ke-23. Iya.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, terima kasih. Jadi Salomo mengajarkan jagalah hati kita dengan kewaspadaan. Kalau salinan lama mengatakan peliharakanlah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah memancar kehidupan. Karena manusia memang hidupnya dikomando oleh hati. Hati ini kalau berisi firman Tuhan, maka kita akan memberikan suatu kehidupan bagi orang-orang di sekitar. Karena kebenaran firman Tuhan itu akan senantiasa mengajarkan kita untuk dapat melakukan perkara-perkara yang baik, yang menyenangkan banyak orang, yang menjadi berkat banyak orang. Tapi kalau hati kita penuh dengan dengki, dengan iri, dengan dendam, dengan akar pahit, kita tidak akan bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Yang ada kita hanya hidup egois, hidup hanya mencintai diri sendiri saja. Hidup hanya untuk keinginan, melayani keinginan kita sendiri. Jadi dia tidak peduli dengan keadaan orang di sekitar kita. Nah, apalagi kalau di masa-masa sukar ini, ketika kita tidak bisa memancarkan kehidupan dalam kehidupan orang percaya, kita tidak akan menjadi berkat. Dunia akan melihat, ternyata anak-anak Tuhan seperti itu. Pelit, kikir, tidak suka membantu, menolong dan sebagainya. Tapi kita dilatih ketika kita penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus, saat itulah kita mempunyai kuasa untuk senantiasa berbuat baik. Kalau di dalam Filipi 4 ayat yang ketiga sampai keempat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bersukacitalah. Coba kita buka Filipi 4 ayat yang ketiga dan keempat. Filipi 4 ayat yang ketiga Ya. dan keempat. Bahkan kuminta kepadamu juga, Ayat 4 mulai. bersukacitalah Ya. senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Terus ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, jadi diingatkan kita sebagai orang percaya, hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Itulah suatu wujud kasih Allah. Jadi jangan dipendam, saudara, jangan ditahan-tahan. Ya, ini berbicara juga mengenai anugerah-anugerah Roh Kudus. Di dalam bersekutu kita kan berkumpul sesama saudara seiman. Jangan simpan tahan-tahan karunia-karunia itu, tetapi pakai perlabakan, entah karunia penglihatan. Ya, ini sudah lebih dalam ya. Karunia penglihatan, karunia mazmur, karunia nubuatan. Jangan tahan itu, tetapi keluarkan itu dalam pengertian pakai itu untuk menjadi berkat. Saudara punya talenta, saudara punya yang sesuatu kepercayaan daripada Tuhan, suara bagus, bermain musik dan sebagainya. Pakai itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Atau saudara melayani jemaat di dalam pelayanan meja, pakai itu untuk melayani pekerjaan Tuhan, supaya saudara menjadi hamba yang setia kepada perkara-perkara kecil dan akan dipercayakan kepada perkara-perkara yang besar. Kalau Tuhan sudah memberikan 2 talenta, bisa masak, lalu bisa main musik, ya udah, gunakan itu untuk Tuhan. Permuliakan Tuhan lewat talenta itu. Saudara bisa nyanyi, lalu saudara mungkin bisa berkhotbah, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Atau dengan talenta-talenta lainnya, pokoknya pakai semuanya itu yang hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Maka Tuhan akan melimpahkan segala sesuatunya apa yang sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan. Nah, itulah kita kembali diingatkan senantiasa lapar dan haus akan kebenaran, karena kita adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab memang ada masanya, seperti Amos tadi, jangan nanti kita sudah cari di masa-masa kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan sekarang saja dengan aturan PSBB ini, ya kita agak seperti tidak menemukan chemistry ya. Ada beberapa jemaat rasanya ingin bergabung, tapi ya sudah diatur oleh pemerintah, ya mau gimana lagi. Kalau kita melawan, yang ada kita dihukum. Kita mungkin dianggap nanti sebagai pemberontak yang melawan kebijakan pemerintah. Tetapi dengan keadaan seperti ini, puji Tuhan, kita masih bisa menyaksikan lewat teknologi canggih sekarang ini.
dan keluarga boleh bisa dapat berkumpul, semua masih ada di dalam kemurahan Tuhan. Saya percaya ya, seperti ada seorang mimpi dari salah seorang hamba Tuhan, di mana mimpinya tiba-tiba ada suatu informasi ya, seperti helikopter dari udara itu mengatakan bahwa virus ini sudah tidak ada. Wah, sudah bersih. Jadi di dalam mimpi itu hamba itu begitu riang gembira, menyambut perkara informasi yang bahwa Indonesia sudah terbebas dari virus. Nah, tetapi di lain sisi saya berpikir ya puji Tuhan sih, puji Tuhan kalau memang ini akan disingkirkan. Tetapi ada sesuatu yang saya renungkan, jangan lagi sudah semuanya sudah keadaan normal, manusia lupa lagi kepada Tuhan, sibuk kembali kepada aktivitasnya masing-masing. Ya, memang kita yang bekerja sekuler senantiasa bekerja untuk mencari nafkah, itu adalah hal yang lumrah, adalah hal yang sewajarnya ya. Tetapi asalkan jangan sampai terulang kembali yang selama ini mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan, sudah terlalu sibuk dengan kesibukan kita, namun kita sudah menjauh daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau sibuk pada diri kita, tetapi kita tidak sibuk dengan Dia. Tapi kalau kita mau lihat Tuhan sibuk memperhatikan kita, sibuk menolong kita, sibuk memberikan berkat bagi kita, maka kita juga harus sibuk melayani pekerjaan Tuhan, sibuk untuk bergaul karib dengan Dia. Disitulah kita akan memperoleh kepercayaan dan keberkatan yang daripada Tuhan. Nah, saudara, itulah sebabnya kita harus senantiasa lapar dan haus akan kebenaran, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan, maka kamu akan dikenyangkan, kamu akan dipuaskan. Ya, itulah yang menjadi firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah kita tetap terdorong untuk selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan lewat persekutuan, lewat doa pribadi dan sebagainya. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan berdoa dan menyembah Tuhan. Kau hadir di sini.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau boleh menyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan bagi iman kami Tuhan. Terlebih di dalam kami menghadapi keadaan dunia di masa sukar ini, tentu kami percaya Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami ya Bapa. Engkau senantiasa memberikan perlindungan sempurna. Oleh sebab itu biarlah ajarlah kehidupan kami untuk selalu merasakan lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami tidak ditentukan oleh karena roti jasmani maupun minuman secara jasmani, tetapi Tuhan, hidup kami ditentukan oleh keperkataan firman Allah yang memberikan kehidupan, yang menjamin kehidupan kami oleh janji-Mu di kehidupan kami yang sekarang maupun di kehidupan yang akan datang Tuhan. Kami boleh memperoleh berkat kekekalan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang meteraikan kebenaran firman-Mu di tanah hati kami, sehingga itu menjadi benih yang hidup, yang bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu, menguatkan kami, menghibur kami ya Bapa, agar kami semakin mengerti akan rencana-Mu di hari-hari ini Tuhan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang betul-betul tetap kuat di dalam Engkau menghadapi setiap cobaan yang ada. Bahkan Tuhan, Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Engkau tetap memberkati kami, bahkan kaum keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami boleh disatukan oleh Roh-Mu Tuhan di tempat ini maupun jemaat-Mu yang menyaksikan lewat live streaming ini. Engkau tetap menjamah dan melawati mereka. Dan saatnya kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau yang bangkitkan penyerahan kami Tuhan. Engkau juga bekerja bagi mereka Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Engkau dapat menjamah hati mereka, memberikan kesungguh-sungguhan. Bahkan tidak ada yang mustahil, mereka juga turut merasakan jamahan-Mu. Roh Kudus akan membangkitkan iman mereka sehingga mereka boleh merasakan hadirat-Mu yang suci dan kudus adanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu, satukan kami, ikatkan kami dengan roh kasih-Mu ya Bapa. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu penyerahan kami dengan berbagai cara, kami tolak, hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau pergi, tinggalkan perhimpunan kami. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Rebedis aidelo ala radai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Sambungkanlah roh-Mu,
Kami haus dan lapar akan kebenaran dan hadirat-Mu Tuhan. Akulah sungai air hidup. Barang siapa yang minum daripadaku tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Sejahtera dan berbahagialah kamu, hambaku dan anak-anakku. Karena aku berada di tempat yang maha tinggi, tapi aku turun di tengah-tengah perhimpunan kamu Mikrejunai. Aku membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu Mikrejunai. Itulah sebabnya menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Hormatilah kehadiranku di tengah-tengah kamu Mikrejunai. Perhatikan kamu baik-baik suaraku, hai hambaku dan anak-anakku. Kalau firman aku boleh datangkan di tengah-tengah kamu, kamu sudah mendengar. Jangan sampai hanya menjadi pendengar yang setia, tapi tidak menjadi pelaku-pelaku firman-Ku Mikrejunai. Tapi aku mau ketika kamu menerima firman-Ku, kamu harus menjadi pelaku-pelaku firman-Ku lain Mikrejunai. Hambaku dan anak-anakku, tidak kebetulan firman aku sampaikan kepada kamu saat ini. Karena berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hambaku dan anak-anakku, perhatikan suaraku saat ini. Aku mau supaya kamu selalu rajinkan diri kamu untuk datang kepadaku, karena aku selalu menginginkan dalam setiap kehidupan kamu selalu ada bergaul karib dengan aku dengan erat Mikrejunai. Karena ingat, kamu baik-baik, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang. Tapi satu hal yang perlu aku sampaikan kepada kamu, kamu tidak perlu ragu dan takut, karena sesungguhnya hidup kamu ada di dalam tanganku. Segala sesuatu aku yang menentukan. Ready come tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku, perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini. Medili cuno di Christ. Karena apa yang sudah terjadi semua itu aku izinkan, tapi satu hal aku berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berharap sungguh kepadaku. Medili tradili cunai. Aku tetap memelihara dan memberikan kecukupan di masa-masa yang sukar. Lady kontra dili cunai dikrai. Aku tidak pernah berdusta kepada kamu Mikrejunai delai. Sebab itu cintailah firman-Ku dan cintailah doa Mikrejunai, serta cintailah hadirat-Ku Mikrejunai. Mengapa aku berulang-ulang kali sampaikan ini kepada kamu? Karena masih banyak di antara kamu Mikrejunai yang kurang paham dengan apa yang aku sampaikan kepada kamu. Detra dilicuna dikrai. Aku minta pertobatan yang
yang sungguh daripada kamu. Aku tidak mau kamu bermain-main dengan aku, Mikrai Cunai. Karena ingat kamu baik-baik, ada satu waktu di mana kamu rindu untuk mencari hadiratku. Kamu rindu mencari kebenaranku. Tetapi kamu tidak akan mendapatkan hal ini, Mikrai Cunai. Sebab itu hamba-hambaku dan anak-anakku, tetap waspada dan berjaga-jagalah kamu di hari-hari ini. Karena aku berkata kepada kamu, tidak lama lagi kamu akan melihat satu kemuliaan yang besar yang aku akan nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Lady Claudie Cunai. Sebab itu selagi ada waktu dan kesempatan yang aku berikan, carilah aku dengan sungguh-sungguh. Radilit raduna dikrai. Jangan ada yang memandang remeh dan memandang enteng akan kebenaranku. Betraudili cuna dikrai. Aku mau supaya kamu mengerti firmanku dan kamu melakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kamu akan lihat suatu mujizat yang besar terjadi dalam hidup kamu. Ada pertobatan dan perubahan dalam hidup kamu. Dan kamu akan rasakan bahwa betapa indah hidup di dalam aku. Nedi Claudie Cunai. Karena aku yang menjadi jaminan dalam hidup kamu. Mengertikah kamu hamba-hambaku dan anak-anakku? Pergunakan waktu-waktu yang ada. Raise me come tonight. Hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Kalau kamu boleh mendengarkan firman dan suaraku, ini satu tanda aku masih melawat ke kamu. Aku masih memperkenankan kamu untuk mendengarkan kebenaran ini. Mikrai Cunadilai. Sebab itu rise become tonight. Aku beritahukan kepada kamu, jangan kamu takut. I don't know the cry. Bukan the cry. Karena roh yang aku dudukkan dalam setiap kehidupan kamu akan memberikan keberanian bagi kamu. Nei dulu kena dikrai. Dunia boleh dilanda dengan kesukaran dan kesusahan, tapi kamu tidak perlu takut karena kamu ada di dalam aku. Bekrai Cunai. Mengertikah kamu? I speak unto tonight. Hai hamba-hambaku dan anak-anakku. They at no dikrai tonight. Sekali lagi aku sampaikan kepada kamu, aku tidak mau bermain-main. There's no dikrai dalam pekerjaanku. I speak unto tonight. Lady come tonight. Kalau kamu percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh, kamu akan melihat sesuatu aku kerjakan dalam hidup kamu. They at no dikrai. Tapi kalau kamu bimbang dan meragukan aku, jangan kamu mengharapkan apa-apa daripadaku. Bekrai tonight. Mengertikah kamu? Pelihara kekudusan dalam hidup kamu dan belajar berkata yang benar. I know the cry. Jadilah berkat no the cry setiap ucapan-ucapan kamu. Metro di tonight. Mengertikah kamu? I see become tonight the cry. Ada sesuatu aku perlihatkan saat ini. Nei dolis I bukum tonight di lai sikai. Melihat no di cry di lo tonight. I see become tonight the cry. Hai hambaku bet no di cry. No dikrai di lo tonight. Engkau jangan takut hai hambaku. Sampaikan kebenaran dengan berterus terang. Bet no dikrai. Karena aku berjanji aku ada di pihakmu. Bekrai di lo tonight. Deet no dikrai di lo cuna dikrai. Ingat ada sesuatu yang aku akan kerjakan di hari-hari akan datang. Nei dikro di lo tonight. Tapi aku minta kepadamu, jangan engkau terpengaruh dengan keadaan yang ada. Jangan memandang ke kiri dan ke kanan, tapi pandanglah kepadaku yang sedia menolong, menyempurnakan kamu dan menguatkan kamu. Let no dikrai. Mengertikah engkau? Lahai sibik angkenai. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara rohmu dikrai dalam tenai. Bit no dikrai dalam tenai. Terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Roh kami boleh dipuaskan Tuhan dengan suara Roh-Mu agar kami selalu setia
untuk menjalankan setiap kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati dan dilindungi oleh-Mu di tengah masa sukar ini ya Bapa. Oleh sebab itu Engkau selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh mencapai kepada kekudusan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami boleh memperoleh kekekalan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu tetap berdoa Tuhan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Bahkan jemaat-Mu yang sedang menyaksikan, diberkati kami semua. Biarlah mereka yang lemah akan dikuatkan, mereka yang sakit akan disembuhkan, mereka yang susah hati akan dihiburkan oleh-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan iman bagi kami, agar kami boleh selalu siap menghadapi kenyataan hidup ini Tuhan. Tetapi dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu, kami boleh beroleh berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Bahkan negara-negara lain yang tertimpa oleh karena bencana ini, tentu mata-Mu senantiasa tertuju kepada orang-orang yang benar dimanapun di muka bumi ini Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Engkau, yang senantiasa berseru-seru bahkan lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Engkaulah yang akan menghampiri kehidupan mereka, memelihara kehidupan mereka di tengah masa sulit ini ya Bapa. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya Tuhan, agar setiap bangsa-bangsa boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami, pemerintahan di dalamnya Engkau berkati, presiden kami, wakil presiden sampai pejabat tinggi yang ada Tuhan, semua sampai kepada pemerintahan pemimpin yang terendah. Engkau beri hikmat kepada mereka, Engkau berikan kebijaksanaan agar mereka boleh melewati Tuhan kondisi sekarang ini dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu. Berikanlah Tuhan perlindungan atas keluarga mereka juga masing-masing, sehingga Tuhan mereka juga tetap dapat terfokus, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kekuatan, Engkau tetap memberkati bagi pemerintah bangsa Indonesia ini, bahkan negara kami ya Bapa. Engkau tetap memberkati Tuhan. Terima kasih hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik mereka yang di luar negeri Tuhan maupun di dalam negeri ini. Engkau tetap melindungi kehidupan mereka Tuhan, selama mereka memiliki kebenaran firman-Mu di dalam hati mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh senantiasa disertai oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan akan mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Engkau sempurnakanlah setiap permohonan, pergumulan doa kami yang kami sudah jalankan, yang kami sudah naikkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa kita oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat ini akan menjadi kemenangan atas hidup kita mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibadah kita boleh selesai. Ya, kalau ada penglihatan yang bisa disaksikan, silakan disaksikan. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada sore hari ini saya ingin menyaksikan tentang kemuliaan Tuhan yang boleh saya nampak waktu masuk di dalam doa dan penyembahan. Saya melihat saudara-saudara bahwa satu sinar turun di tengah-tengah kita, kemudian tempat ini menjadi terang semua. Dan saya melihat bahwa Tuhan turun di tengah-tengah kita dan Dia hadir. Dan waktu nubuatan tadi, saudara-saudara, itu saya hanya lihat ada poster yang terbuka. Dan waktu poster itu terbuka, saya hanya tinggal baca aja bahwa katakan situ, aku adalah sungai air hidup. Nah, saudara-saudara, selama nubuatan itu saya hanya baca. Kemudian saudara-saudara, saya diperlihatkan oleh Tuhan bahwa keadaan dunia yang ada, di mana Tuhan katakan bahwa jangan kamu takut,
Karena apa yang aku izinkan terjadi, itu semua kamu tetap ada di dalam pengontrolan aku. Kata Tuhan begitu, dan dibilang jangan kamu takut, tapi ingat kamu harus tahu bahwa sesungguhnya aku tidak akan pernah meninggalkan kamu asal kamu tetap hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan katakan bahwa aku tidak mau kalau kamu banyak melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terutama Tuhan mau kita jangan sia-siakan panggilan Tuhan. Dan dia katakan, aku tidak mau kamu bermain-main dengan pekerjaanku. Aku mau supaya kamu melayani aku dengan sungguh-sungguh. Sesudah itu, saudara-saudara, saya melihat ada satu sungai yang mengalir. Dan airnya jernih banget, saudara-saudara, dia mengalir. Kemudian saya lihat bahwa di situ ada rumput-rumput yang hijau, bagus banget yang di dekat air itu dia. Kemudian sudah sampai ujungnya, saya boleh melihat sampai ke ujung sekali. Dan di ujung sana saya boleh melihat ada tertulis di sana, saudara-saudara, bahwa kita jangan sampai, saudara-saudara, melepaskan apa yang kena kita terima. Kemudian saudara-saudara, setelah saya habis dengar itu, saya melihat ada satu penglihatan yang saya lihat. Ya sebenarnya saya tidak mau menceritakan ini karena ini merupakan suatu rahasia juga. Saya juga harus menguji segala sesuatu yang saya lihat. Karena kalau ada hal-hal yang merupakan rahasia, saya nggak mungkin ceritakan di depan umum. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, Tuhan mau supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Jangan menjadi orang yang setia mendengar tapi tidak melakukannya. Tapi Tuhan mau kita harus selalu mencintai firman dan selalu cinta doa dan cinta hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau, dan kita akan melihat ada satu pemulihan yang boleh terjadi nanti di hari-hari akan datang. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi penglihatan kita pada saat ini. Saya saksikan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kita kembali diingatkan untuk senantiasa takut akan Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan pertolongan. Kalau nubuatan tadi dengan munculnya penglihatan poster, yaitu selalu saya katakan bahwa karunia penglihatan itu ya ibarat juga seperti naturnya manusia, perkembangan tubuh manusia dari bayi itu sampai dewasa. Jadi tidak gampang juga kalau saudara yang rindu untuk memiliki karunia penglihatan langsung seperti yang dialami Ibu Gembala. Ya, Ibu Gembala sudah melewati beberapa proses bertahun-tahun dan penuh dengan pergumulan juga, karena di dalam pergumulan juga semakin membuat karunia itu semakin bertumbuh dewasa. Jadi palingan kalau mereka yang baru-baru ya biasa sinar terang itu penglihatan titik sinar terang, lama-lama semakin meluas, semakin besar sinar itu, dan perlu diuji dengan menengkingnya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau dia ditengking hilang berarti itu bukan dari Tuhan, tapi kalau dari Tuhan dia malah makin jelas. Nah, itu ada tahap-tahapnya sampai tingkat poster itu, yaitu luar biasa. Tentunya itu juga merupakan proses yang panjang. Jadi beliau bernubuat dengan membaca ya di poster itu. Ya, lalu selanjutnya ada pesan Tuhan, jangan takut karena Tuhan akan memberikan pertolongan walaupun di tengah-tengah keadaan sulit ini. Kalau kita percaya, pasti kita akan luput dari segala bencana yang terjadi. Lalu hal yang lainnya, jangan bermain-main di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ini merupakan suatu pesan bagi kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Apapun itu pelayanannya, jangan bermain-main. Jangan ada kepentingan-kepentingan di dalamnya ya. Bisa juga ini menjadi suatu optimis bagi kita kalau Tuhan mengatakan jangan bermain-main dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin memang ada, bukan mungkin ya. Terserah Tuhan, pasti ada pemulihan besar-besaran. Dalam pengertian pemulihan di tengah masa sulit bisa. Jadi ini mungkin tetap ada, tetapi justru ada suatu hujan pertobatan. Jadi kita tidak takut dengan keadaan, atau memang Tuhan akan singkirkan untuk sementara waktu supaya manusia dapat membuktikan rasa lapar dan hausnya di dalam bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau ternyata Tuhan sudah singkirkan, nggak ada rasa lapar, ya saudara, mungkin kita makin lapar untuk keduniawian kita, ya udah. Jadi sama juga bohong, Tuhan dipermainkan. Nah, sementara firman Tuhan, Allah tidak suka dipermainkan. Kalau kita saja sebagai manusia tidak suka kan dipermainkan, nah apalagi Tuhan. Dia adalah pencipta. Berapa lama dia cabut nyawa kita habis lenyap. Nah,
Tetapi kita sebagai orang percaya harus menghormati kebijakan Allah, menghormati perintah-perintah Allah. Makanya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Diingatkan tadi, jangan cuma mendengar, mengerti, tetapi nggak ada tindakannya. Lalu diingatkan juga, biasakan memperkatakan hal-hal yang benar, jangan yang menurunkan yang bisa menurunkan imun imun seseorang di masa-masa sekarang ini ya, karena sudah beredar berita-berita yang buruk. Artinya jangan sampai membuat orang ngedown karena berita kabar, karena perkataan kita. Ya, dalam hal lain juga hati-hati juga dalam perkataan kita. Lalu ada penglihatan sungai yang mengalir, lalu ada rumput yang begitu hijau, yaitu gambaran suatu keindahan yang dijanjikan oleh Tuhan. Rumput dan sungai itu berbicara firman dan Roh Kudus. Lalu di ujungnya itu ada apa tadi? Yang mengatakan ya ada kemuliaan Tuhan, dan kayaknya tadi seperti ayat di dalam Amsal 4 ya, ayat yang ke-13, yaitu tentang ya peliharakanlah pertahankan pengajaran, karena itulah hidup kita. Kalau dalam salinan baru didikan, ya, lebih tepatnya salinan lama. Lalu hal yang selanjutnya ya tadi diingatkan akan ada pemulihan asalkan kita tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Sekarang kita ikut alur saja, mengalir saja menjalani kehidupan kita, tetapi jangan pernah bermain-main. Kalau kita sudah berkomitmen di masa sukar ini, biasa kan manusia kalau ditekan ya biasa muncul nazar, muncul janji-janji. Tuhan, kita janji kalau ini semua udah kelar, kita mau lebih beribadah sungguh-sungguh, aku mau lebih membantu orang, aku mau melayani pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Kita lihat nanti. Semoga kita konsisten dengan perkataan kita, dengan janji iman kita. Tapi kalau ternyata tidak, ya jangan salahkan Tuhan, karena kita sendiri yang membuat masalah itu. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, demikian ibadah kita pada saat sore hari ini, dan terima kasih saudara yang mengikuti, yang sudah menyaksikan. Tetap hidup taat dan setia melakukan kehendak firman Tuhan, tetap sehat, tetap berdoa. Cinta doa, cinta firman Tuhan, dan cinta hadirat Tuhan. Sampai ketemu saudara di esok hari, ada pendalaman Alkitab pada siang hari. Lalu pada hari Minggu nanti kita akan ada perjamuan. Jadi mungkin saudara yang di rumah bisa siapkan siapkan roti dan air anggurnya sendiri. Jadi tinggal mengikuti protokol dari kita kalau saudara mau menyaksikan atau join dengan ibadah kita pada saat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Saya kira itu saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua tanpa terkecuali, dan Tuhan tetap melindungi kita oleh kasih dan kemurahan-Nya. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Puji Tuhan.